warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deswita. Saya dosen di Prodi Manajemen Retail Universitas Indraprasta PGRI. Saya mengajar mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menerapkan konsep dasar akuntansi dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan menyusun laporan keuangan sederhana sesuai siklus akuntansi. Mahasiswa juga mampu menganalisis serta menginterpretasikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, memanfaatkan teknologi akuntansi sederhana, serta menunjukkan sikap kritis, teliti, sistematis, bertanggung jawab, dan profesional dalam penyelesaian permasalahan akuntansi, khususnya pada perusahaan retail. Mata kuliah ini menekankan pada penguasaan konsep, prinsip dan prosedur dasar akuntansi, serta penerapannya dalam pencatatan transaksi, penyusunan dan analisis laporan keuangan sederhana, serta pemanfaatan teknologi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi, khususnya pada perusahaan retail. Capaian mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi serta menerapkannya dalam pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan pada organisasi bisnis, khususnya perusahaan retail, dengan memanfaatkan teknologi akuntansi sederhana. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis akuntansi dan mengaplikasikannya secara prosedural dalam penyelesaian masalah keuangan sederhana pada perusahaan retail. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis dan mandiri dalam menganalisis informasi keuangan serta menunjukkan sikap teliti, sistematis, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas akuntansi. Adapun kajian materi dalam mata kuliah ini adalah 1. Konsep dasar akuntansi. Kedua, persamaan dasar dan struktur akun. Ketiga, proses pencatatan akuntansi. Keempat, siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. 5. Penyesuaian dan penyempurnaan data keuangan. 6. Penyusunan dan analisis laporan keuangan. 7. Koreksi dan basis akuntansi. Dan 8. Evaluasi kualitas informasi akuntansi. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah 1. Delivery, yaitu proses penyampaian materi kepada mahasiswa. Di sini menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, bahan ajar atau sumber bahan ajar lainnya yang digunakan. Kemudian pertemuan pertama, delivery ini meliputi kontrak perkuliahan, termasuk jumlah kehadiran, toleransi keterlambatan, tugas, dan ujian. Kemudian ada skema penilaian dan penyampaian RPS atau rencana pembelajaran semester. Kedua, interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa antara lain menyapa, memberikan motivasi, mereview atau mengulang materi pada pertemuan sebelumnya, kemudian memberikan materi dengan menerapkan pendekatan student center learning melalui kombinasi kuliah interaktif, ada diskusi, studi kasus, kemudian ada problem based learning, project based learning, ada praktikum,
penugasan terstruktur, presentasi, serta pemanfaatan e-learning dan pembelajaran sinkron menggunakan Zoom meeting. Nah, metode ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman konseptual, keterampilan praktis, kemampuan analitis, dan pemecahan masalah dalam bidang akuntansi. Yang ketiga ada asesmen, yaitu penilaian kepada mahasiswa berupa skor atau angka. Penilaian ini meliputi tugas individu, tugas kelompok, diskusi, pemahaman, keaktifan, memberikan pendapat, kemudian ada nilai UTS, nilai UAS. Nah, penilaian ini semua sifatnya objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Hari ini kita bahas tentang jurnal penyesuaian dan neraca saldo penyesuaian. Perlu kita ingat kembali bahwa setiap akhir periode akuntansi kita akan selalu melakukan pencatatan atau pembukuan. Ambil periode akuntansi ini kita akan melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu yang sesungguhnya. Ya, maka kita setiap akhir periode, entah itu kita bulanan, triwulan, semester ataupun tahunan, tetap kita lakukan tutup buku. Satu hal yang harus kita ingat kembali bahwa di dalam jurnal penyesuaian ini sebenarnya sama dengan jurnal umum. Ya, bagaimana cara postingnya sama seperti jurnal umum, tapi ada 4 jurnal penyesuaian yang harus kita pahami bersama. Ya, jadi nanti kalian akan tahu, oh, kita akan membuat neraca, misalnya neraca saldo setelah ayat penyesuaian. Berarti ayat penyesuaian ini kita kerjakan terlebih dahulu. Baru kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, mungkin dulu ketika kalian ada di SMA, kalian pernah belajar neraca saldo 10 kolom atau 10 lajur atau 12 kolom. Pernah yang jurusan akuntansi pernah belajar itu? Nah, Kamu belum? Berarti kamu dulu belum pernah belajar akuntansi ya? Baik. Hari ini Ibu berharap kalian mampu melakukan proses penyesuaian serta menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, kalau kemarin kita buat jurnalnya tanpa ayat penyesuaian, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal dengan setelah penyesuaian. Apa sih itu penyesuaian? Ayat penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah pencatatan. Pencatatan apa? Untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di akhir periode. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Karena apa? Ini tidak semua transaksi itu langsung mencerminkan kondisi nyata atau kondisi keuangan yang sesungguhnya. Karena ada beberapa transaksi yang sudah kita lakukan tapi manfaatnya belum kita ambil atau perusahaan belum ambil manfaat dari transaksi tersebut. Misalnya nanti ada sewa dibayar di muka, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, sewa dibayar di muka. Apa sih itu sewa dibayar di muka? Kenapa terjadi sewa di muka? Biasanya itu sewa dibayar di muka itu kan bisa 1 tahun, kita bayar di bulan apa nih? Juni.
bayar bulan Juni, tapi kan nggak akan selalu semuanya kita ambil manfaatnya hanya di bulan Juni, tapi kita akan ambil manfaatnya 1 tahun ke depan. Nah, setiap bulan itu kita akan lakukan penyesuaian sehingga saldonya itu pas, ya. Jadi beban atau pendapatan yang belum kita catat, ya, yang belum kita terima, yang belum kita ambil manfaatnya, itu nanti akan kita catat, akan kita lakukan setiap bulan. Apa saja jenis penyesuaian? Ada beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka, ada penyusutan, dan ada beban terhutang. Kalau beban dibayar di muka, ada yang tahu? Contohnya apa? DP, mobil, motor, rumah, atau apa bedanya dengan pendapatan diterima di muka? Kalau tadi kan beban dibayar di muka ini misalnya ada DP mobil, ada tadi kan. Kalau misalnya kita di retail mungkin kita sewa gedung, ya, sewa peralatan dan lain sebagainya. Kalau pendapatan dibayar di muka, penjualannya udah kita bayar. Kita nih ibu misalnya, ibu yang bayar, ibu yang beli. Kamu terima, barangnya udah diterima belum sama ibu? Ini yang biasanya kita sebut dengan DP. Nah itu pendapatan dibayar di muka. Jadi 3,5 juta. Oke. Itu yang namanya nilainya sekarang 3.500.000. Nah, artinya barang yang kita punya ini nilainya akan menurun berarti yang disebut dengan umur ekonomis. Nah, nanti mungkin 2026 ini masih 3,5, tapi bisa jadi 2029 itu sudah tidak ada nilainya. Jadi rongsokan. Artinya sudah tidak laku dijual, kan? Nah, sudah tidak layak dijual. Sama misalnya AC. Kalau ini biasanya kita pertama kali beli berapa nih? Ya, sekitar 3 juta ya, sekitar 3 juta. Umur ekonomis paling 5 tahun. Lebih dari 5 tahun ini udah mungkin sudah mulai bermasalah. Ya kalau dijual ya itulah yang namanya nilai sisanya. Tinggal 300.000. Ya. Nah nanti dari penyusutan ini kita bisa menghitung ada nggak nilai sisanya. Kalau ada nilai sisanya nanti akan kita lakukan pengurangan. Elektronik membayar sewa toko 12 juta untuk 1 tahun. Siapa nih yang bisa membuat jurnalnya dulu? Jurnal umumnya dulu. Siapa? Siapa yang mau coba? Ya. Ini masih jurnal umum ya. Elektronik membayar sewa toko 12 juta untuk 1 tahun. Bayar sewa toko. Oke, ada 2 tahun. Apa saja? Beban sewa, terus sama kas. Selesai ya. Berikut penyusutannya bagaimana? Penyusutannya per bulan. Beban sewanya ada 1 juta, sewa dibayar di muka 1 juta. Kenapa 1 juta? Tidak 12 juta? Sebulan ya, karena 12 dibagi, 12 juta dibagi. Bisa ya?
5 juta untuk pesanan lemari. Jadi ketika kita terima uang di jurnal umum, kita buatnya kas dan pendapatan diterima di muka. Tapi ketika kita mengirim barang, nih kita transaksi ini terjadi misalnya sekarang tanggal 2 Juni. 2 Juni ini kita menerima uang muka untuk pesanan lemari, berarti kas 5 juta dan apa? Pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta. Nah, kita janji tanggal 20 kita kirim barang tersebut, lemarinya tanggal 20 baru kita kirim. Maka ketika kita mengirim barang, kita buat, kita posting lagi atau kita buat catatan lagi di jurnal kita adalah apa? Pendapatan diterima di muka dapat 5 juta. Kemudian pendapatan penjualan berapa? 5 juta. Di retail ya, toko retail kita beli rak 6 juta, umur ekonomisnya hanya 3 tahun. Berarti setiap tahun itu kita akan lakukan pencatatan sebesar 2 juta. Karena 6 dibagi 2. Paham ya? Sudah terjadi tapi belum dibayar. Dia lewat jatuh tempo. Sekarang tanggal 2, udah gajian dong yang udah kerja. Oke, berarti nanti ada beban gaji dan utang gaji. Tapi ketika kita bayar gaji, maka yang terjadi adalah beban gaji dan kalau kita bayar dan kas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti di neraca saldo setelah penyesuaian itu kita akan ada laporan laba rugi, ada neraca. Ya, akunnya yang biasanya terjadi itu ada kas, persediaan, beban sewa, pendapatan dan lain-lain sebagainya. Itu kita ngambilnya bukan dari jurnal, tapi adanya di mana? Untuk kita pindahkan ke neraca saldo itu kita ambil dari mana? Iya, di buku. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, oke ya. Kalau tidak ada yang dikerjakan yang ditanyakan, berarti hari ini kita cukup. Hari ini cukup untuk penjelasan, ya kan? Setelah ini kita akan berjalan. Soalnya nggak terlalu banyak. Ada 20 transaksi yang harus kalian lakukan. Nah, setelah itu nanti akan kita bahas. Oke? Demikian tadi proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi selama di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.